Shalom saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan saudara. Saya mengasihi saudara di dalam Tuhan. Saya mungkin tidak mengenal saudara, saudara tidak mengenal saya. Tetapi kita satu di dalam roh yang kudus daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar akan firman Tuhan. Bapa, kuduskanlah aku dengan darah-Mu yang penuh kuasa. Isikanlah bibir mulutku dengan perkataan-perkataan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Segala puji, sembah, syukur, dan hormat hanya bagi Bapa di surga. Amin. Saudara, kita akan melihat di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita melihat ketiga ayat ini berbicara tentang hidup bersama sebagai orang percaya dan juga hidup untuk Tuhan. Jadi ini sekali lagi, ini hidup kebersamaan di dalam Tuhan. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat oleh pertolongan daripada Roh Kudus, kita disucikan oleh darah Yesus dari segala dosa kita. Dan kita diberikan anugerah kebenaran atau pembenaran di dalam Yesus Kristus. Maka kita terbentuk menjadi satu komunitas, menjadi satu kelompok orang yang disebut disciple atau pengikut Kristus. Saudara harus mengerti pada pagi hari ini, saya ingin saudara mengerti sedikit. Yesus Kristus tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Jadi sebenarnya tidak ada istilah agama Kristen. Yang ada hanyalah pengikut Kristus. Yang ada hanyalah orang Kristen. Dan itu pun hanya disebut kurang lebih 3 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Istilah Kristen itu sebenarnya kalau kita lihat latar belakang dari bahasa aslinya itu merupakan satu ejekan kepada orang-orang yang mengikuti Kristus. Karena banyak
fitnahan yang dilontarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus Kristus. Memfitnah dia bahwa jenazahnya telah dicuri oleh murid-muridnya. Dia yang berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit, ternyata tidak bangkit, tapi murid-muridnya mencuri jenazahnya. Sehingga tersebarlah berita itu. Sehingga orang-orang yang mengikuti Kristus itu disebut Kristen. Itu tidak banyak, cuma sekitar 3 kali mungkin. Dari pertama di kota Antioquia, kemudian di dalam Kisah Rasul juga disebut, di dalam surat-surat Paulus juga disebut. Jadi sebenarnya tidak ada agama Kristen, karena Kristus tidak pernah membawa ajaran, tidak pernah membawa agama ke dunia ini. Yang dia bawa adalah kasih Bapa ke dalam dunia ini. Yang dia bawa adalah pernyataan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Kalau kata agama itu terdiri dari 2 kata, a dan gamma. A artinya tidak, gamma kacau. Jadi kalau digabung itu agama tidak kacau. Tetapi kenyataan yang ada sekarang ini justru agama itu yang mengacaukan. Tapi kalau ajaran Kristus itu tidak pernah mengacaukan. Sepanjang orang-orang yang menerima Yesus itu benar-benar menjadi murid Kristus, menjadi disciple, orang-orang yang disiplin di dalam mengikuti Kristus. Orang yang percaya Kristus itu mempunyai hidup yang penuh disiplin, penuh dedikasi yang tinggi. Nah, yang pertama kita lihat bahwa apabila kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita mempunyai satu komunitas yang di dalamnya tergabung semua orang yang menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu dikatakan Rasul Paulus, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita tergabung dalam satu komunitas yang disebut pengikut Kristus, saya tidak pakai kata Kristen, saya bilang pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Kalau orang Kristen itu belum tentu pelaku firman. Tetapi kalau pengikut Kristus, murid Kristus, disciple adalah orang-orang yang penuh disiplin dalam kehidupannya. Maka orang seperti itu tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Saya baca ulang. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita tergabung dalam kelompok sebagai murid Kristus, ya harus kita memikirkan kebersamaan di dalam Kristus. Menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Yang kita pikirkan adalah kepentingan bersama. Kita tidak lagi saling menyakiti satu sama yang lain. Tapi apa yang menyenangkan saudara kita di dalam Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita ingin disenangkan, kita juga harus menyenangkan orang. Kalau kita tidak ingin disakiti, kita juga tidak menyakiti orang. Jadi dengan kata lain, kalau kita menjadi murid Kristus, kita selalu berpikir untuk bagaimana kita itu menjadi satu di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi satu di dalam Tuhan, itu kita harus benar-benar menjaga. Apa yang perlu kita jaga pertama? Yaitu lisan, lidah kita harus kita jaga. Sebab lidah kita ini sangat berbahaya.
Lidah kita ini dapat mencerai-beraikan persekutuan dan persatuan. Lidah ini dapat membunuh orang dengan lidah, bukan dengan pedang. Dengan lidah saja bisa membunuh orang. Dengan lidah saja kita bisa membuat saudara kita itu mundur daripada Kristus. Tetapi sebaliknya dengan lidah kita juga kita bisa menguatkan saudara-saudara kita di dalam Kristus. Dengan lidah kita juga kita bisa memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Jadi kesimpulannya saudara, kalau kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup dalam satu pemikiran, satu hati, bahwa hidup kita adalah hidup kebersamaan di dalam Kristus. Yang satu susah, kita juga turut susah. Yang satu berduka, kita juga turut berduka. Yang satu senang, kita juga turut senang. Itu yang kita harus pikirkan. Bukan kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Atau kita merasa bahwa kelompok kita lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Kita harus saling melayani dalam Kristus. Saling melengkapi dalam Kristus. Saya ulangi baca ayat ini supaya saudara bisa menyimak. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Itu contoh. Tuhan Yesus hidup bukan untuk dirinya. Tapi dia hidup untuk melayani. Dia mempersembahkan hidupnya dalam pelayanan yang sangat singkat 3,5 tahun untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan Alkitab berkata dia rela mengosongkan dirinya sebagai Allah dan mengambil rupa seorang manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi manusia, demi menyelamatkan manusia, demi menyatakan kasih Allah kepada manusia. Maafkan. Demikian pun matinya. Dia bukan mati untuk dirinya sendiri. Dia bukan mati karena kejahatan, tapi dia mati untuk manusia yang berdosa. Manusia yang telah menolak dia. Manusia yang telah menyimpang daripada rencana Allah semula. Manusia yang telah berbalik daripada Allah. Manusia yang telah menjauh daripada Allah. Kristus mati untuk manusia seperti itu. Dan dia mati bukan untuk dirinya sendiri. Dia mati demi manusia. Itu sebabnya Paulus menjelaskan ini. Supaya kita yang menjadi pengikut Kristus itu mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Dia tidak hidup untuk diri sendiri, tapi dia hidup untuk orang lain. Dia mati bukan mati untuk diri sendiri, tapi dia mati untuk kepentingan orang lain. Nah, kalau semua berpikir seperti ini, alangkah indahnya pengikut Kristus itu. Tidak saling mencela, tidak saling menyakiti, tidak saling menghakimi. Yang lemah dikuatkan, yang salah ditegur dan dihibur dan dirangkul. Tidak saling menjelekkan, tidak saling menganggap rendah satu kepada yang lain. Tetapi sama-sama saling menyadari bahwa kita semua adalah milik Kristus. Ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Perhatikan, jika kita hidup untuk Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini dan kita masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi jasmani kita. Tetapi segala hal yang kita lakukan itu
untuk Tuhan. Jadi yang kita pikirkan, hidup ini untuk Tuhan. Bukan hidup ini untuk uang. Hidup ini untuk Tuhan. Bagaimana ciri-ciri hidup orang yang hidupnya untuk Tuhan? Yang pertama yaitu Tuhan yang diistimewakan dalam kehidupannya. Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Yang kedua, dia sungguh-sungguh mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Dia hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, dia mengasihi Tuhan. Bukan dengan kasih yang pura-pura, tetapi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Nah, kalau seorang itu mengasihi Tuhan, dengan sendirinya dia harus mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan, berarti kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kita hidup harus seperti yang Tuhan hidup. Kalau Tuhan mengasihi dan mengampuni musuhnya, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka hal yang sama harus kita lakukan. Bukan kita menjelekkan orang, bukan kita menjatuhkan orang, bukan kita menjustis orang, menghakimi orang, bukan. Tapi sebaliknya, kita mengampuni dan melepaskan pengampunan. Dan kita mengasihi, sekalipun mereka membenci kita, kita berusaha mengasihi mereka. Karena ada waktunya Tuhan akan menyadarkan mereka. Tapi kalau sampai toh mereka juga tidak sadar, ya hukuman sudah menanti mereka. Jadi kita hidup untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara hidup menyenangkan hati Tuhan bukan saja saudara setia ke gereja, saudara memberikan persepuluhan, saudara memberikan uang, saudara. Tapi yang paling utama saudara hidup untuk Tuhan, artinya segenap hati dan pikiran saudara siang dan malam saudara memikirkan tentang Tuhan. Yang kedua, saudara memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk saudara-saudara saya yang sama-sama menjadi pengikut Kristus. Itu saudara kita bekerja hidup untuk Tuhan. Menyenangkan orang lain. Mengasihi orang lain. Mengampuni jikalau mereka salah. Kita tidak menyakiti mereka. Itu kita hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan mati untuk mereka. Saya ingatkan pada saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Mungkin saudara mengikuti YouTube tentang Pastor Andy Simon, di mana saudara melihat dia mendoakan orang-orang dari agama yang lain. Mungkin tanda tanya bagi saudara. Tapi bagi saya tidak. Karena Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Karena sebegitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa? Dari siapa saja, dari suku apa saja, dari kebudayaan apa saja, dari etnis apa saja, dari bangsa apa saja, yang percaya pada Yesus Kristus,
diselamatkan. Berarti Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Waktu dia ada di dunia, di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, dia berjalan keliling sampai berbuat baik kepada semua orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir orang yang dirasuk oleh roh-roh setan. Dia memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan wanita, dan itu bukan di dalam 5.000 orang itu bukan semuanya orang Yahudi. Ada juga orang-orang bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang disebut sebagai bangsa kafir. Dia tidak memisahkan khusus Yahudi yang menerima berkat itu, tidak. Dia berjalan keliling menyembuhkan orang, bukan saja untuk orang Yahudi, untuk bangsa-bangsa kafir yang membutuhkan pertolongan dia menyembuhkan mereka, membangkitkan anak mereka yang mati, melepaskan daripada belenggu-belenggu setan. Itu bukan semua untuk orang Yahudi, tetapi dari bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita hidup untuk Tuhan, kita harus hidup seperti itu. Kita tidak bisa memilih-milih orang. Kalau saya pelayanan ke rumah sakit, kalau ada dari saudara kita dari sebelah itu, saya tawarkan, bolehkah saya berdoa? Kalau mereka katakan boleh, saya berdoa untuk mereka. Dan saya punya keyakinan Tuhan menyembuhkan mereka. Masalah keselamatan itu bukan masalah saya, itu masalah Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan akal dan pikiran kita. Saya berdoa bagi mereka. Masalah kesembuhan itu Tuhan yang menentukan. Saya tidak perlu memikirkan, saya tawarkan kalau saya bisa berdoa, dan banyak saya melihat. Banyak terjadi kesembuhan bagi mereka juga. Ada yang dikirimi kuasa gelap, dihantam dengan hal-hal yang jahat dari setan. Dan waktu saya mendekati orang-orang seperti itu, karunia marifat bekerja, dan saya berkata, Bapak, engkau sakit, ibu ini sakit, ini bukan penyakit rumah sakit. Sakit ini adalah kiriman orang, jampi-jampi, jimat, dan sebagainya. Dan suatu ketika seorang bapak, waktu saya berkata demikian, dia raih tangan saya, dia peluk tangan saya, dia mencium tangan saya. Saya berkata, ada apa Bapak? Dia berkata, Pak, pendeta, apa yang Pak pendeta katakan itu benar. Saya tidak tahu orangnya, jauh dari tempat saya. Tapi karunia marifat bekerja. Dan saya tawarkan, dan saya tahu dia dari saudara kita dari sebelah. Saya katakan, Bapak, bolehkah saya berdoa? Oh, dia bilang silakan Pak. Nanti saya berdoa. Badannya panas, napasnya sesak, dadanya itu begitu panas, dia berkata panas. Seperti ada api dalam dadanya, sesak napasnya. Saya mau berdoa. Kemudian besoknya mereka sudah pulang. Yesus penyembuh, bukan saya. Kalau dia mau menyembuhkan orang, itu urusannya dia. Urusan saya mendoakan, menawarkan kebaikan. Sebagai seorang pengikut Kristus, saya menawarkan kebaikan. Saya mau menyatakan kasih sayang Tuhan Yesus dengan tidak membedakan orang. Saya belajar mengikuti teladan Kristus, walaupun banyak kelemahan di dalam kehidupan saya. Minimal saya belajar untuk menjadi
teladan Kristus. Meneladani apa yang Tuhan tinggalkan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi bukan kita hidup untuk diri kita sendiri. Hidup untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ya kita lakukan. Mungkin tidak menyenangkan hati kita, tetapi kalau itu menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah hal itu karena kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi maksudnya kita setia, taat sampai akhir hidup kita. Tetap di dalam Tuhan. Kita komitmen dalam hidup kita. Dalam hidup kita hidup untuk Tuhan. Sampai pun mati kita tetap mati di dalam Tuhan. Paulus berkata kepadaku hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Karena apa? Karena dia sudah hidup bagi Kristus. Dia sudah menyelesaikan segala pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada dia. Maka waktu dia mati satu keuntungan. Karena apa? Dia sudah lepas dari tanggung jawab. Dia bertemu Tuhan. Menerima pahala atau upah dari Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Jadi sekali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Selama-lamanya kita harus menjadi milik Tuhan. Nah, kalau kita menjadi milik Tuhan, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus, kecuali kita sendiri melarikan diri dari kasih Kristus. Aniayakah, kelaparankah, penderitaankah, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Hinaan, olokan, penghakiman orang pada kita tidak akan pernah bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kalau kita benar menjadi pengikut Kristus, kalau kita benar-benar hidup untuk Kristus. Karena Tuhan tidak melihat perbuatan kita, tapi yang Tuhan melihat hati kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa perbuatan kita ini benar. Tetapi di mata Tuhan yang memiliki hati kita, dia tahu bahwa kita berbuat ini supaya mendapat pujian dari orang. Kita berbuat ini supaya disukai orang. Tapi bagi Tuhan hal itu tidak diperkenankan. Apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, seluruhnya tujuannya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Seringkali kita mendengar orang berkata melayani Tuhan. Tapi saya katakan ada dua. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu beda. Melayani Tuhan artinya saudara menyenangkan hati Tuhan. Saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara dekat dengan Tuhan. Saudara melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara melakukan apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Itu saudara melayani Tuhan. Saudara berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, akan tiba saatnya orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu saudara melayani Tuhan. Menyembah Bapa. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dekat hidup dengan Bapa, melekat dengan Bapa, jadi satu dengan Bapa. Tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati Bapa. Itu saudara melayani
Tuhan. Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan beda, karena saudara berhadapan dengan manusia. Melayani Tuhan, saudara berhadapan dengan Tuhan. Melayani manusia, pekerjaan Tuhan, saudara berhadapan dengan manusia. Dengan orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dan saudara harus membawa mereka menuju pada kedewasaan rohani. Itu tugas. Jadi tugas seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, dia harus membawa orang-orang itu kepada kedewasaan rohani. Dia harus menyiapkan menu-menu makanan rohani yang menguatkan orang yang dia layani, yang merupakan milik daripada Yesus Kristus yang telah mati buat mereka. Kemudian ayat 9 terakhir, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Katakan sekali, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Jadi Yesus itu mati dan dia hidup kembali, supaya dia bisa menyelamatkan baik yang mati di dalam Tuhan, baik yang sedang hidup. Kristus ada bersama-sama. Dia menjadi Tuhan bagi saudara yang sedang hidup, dan dia juga bagi Tuhan bagi mereka yang sudah mati di dalam dia. Karena pada satu ketika waktu bunyi sangkakala, orang mati akan dibangkitkan. Yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan, dan yang sedang hidup akan diubah dalam sekejap mata. Sekejap mata. Tuhan berkata, seperti kilat memancar dari timur ke barat, sedemikianlah kedatangan Anak Manusia. Begitu cepat kedatangan. Bersiaplah. Hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Maka waktu bunyi sangkakala Allah, saudara akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Saya berdoa, sukacita Tuhan menyertai kehidupan saudara. Pikiran dan kasih Kristus menjadi bagian kehidupan saudara, yang disalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, sukacita Tuhan akan keluar dari kehidupan saudara, yang membuat semua orang yang ada di sekitar hidup saudara bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya.